Halo guys, balik lagi sama gue di Rumah Bioskop. Rumah Bioskop kali ini bakal mereview sebuah film guys, yang berjudul Lungling in Shop Valley 2022. Film ini juga menceritakan tentang seorang pemuda dan pemudi yang ingin mencari sebuah harta karun, dan juga sekaligus seorang pria kaya yang ingin mencari mutiara keabadian agar hidupnya lebih lama lagi. Tapi mereka semua tidak tahu kalau itu semua bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Dan juga saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton film, saya sangat menyarankan untuk Anda menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik daripada menonton spoilernya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Film dibuka dengan sekelompok pemburu harta karun yang menghadapi kalajengking yang sangat mematikan. Seseorang menggunakan peledak agar bisa keluar dari serangan kalajengking. Saat berhasil, mereka semua langsung keluar bersama-sama. Tapi sayangnya saat berada di luar, satu persatu dari mereka diserang oleh Raja Laba-Laba, dan menyisakan satu orang yang selamat dari peristiwa itu. Film pun berpindah kepada seorang pemuda yang bernama Fei dan temannya yang bernama si gendut. Pada saat sedang bicara sama Nona Chen, tiba-tiba ada seorang pencuri yang mencuri tas. Fei kemudian mengejar pencuri itu. Di lain sisi, Paman Wang yang satu-satunya orang yang selamat dari insiden Raja Laba-Laba di awal film tadi, dia sedang menyebarkan brosur tentang harta karun di barat daya, yaitu di tempat Raja Laba-Laba. Tapi semua orang menganggapnya gila. Fei yang pada saat itu berhasil mengalahkan pencurinya, tiba-tiba Nona Chen datang, lalu menuduh Fei sebagai komplotan dari pencuri itu, karena pencuri itu memanggil Fei sebagai rekan. Saat akan pergi, papa dari Nona Chen datang. Papa dari Nona Chen lalu mengajak Fei untuk bekerja sama, tapi Fei menolaknya. Kemudian dia langsung menangkap Fei dengan secara paksa. Paman Wang yang sedang mengingat kembali aksinya bersama rekannya dulu di lembah serangga, tiba-tiba anak buah papa Nona Chen menangkapnya. Papa Nona Chen bernama Ginsen, kita sebut aja Bos Chen. Kemudian Bos Chen meminta maaf kepada Fei dan Paman Wang karena menangkapnya secara paksa. Dia juga membuka wignya dan menjelaskan kalau dia menangkap mereka berdua ingin mengajak Fei dan Paman Wang ke lembah serangga, yaitu untuk mendapatkan mutiara keabadian itu. Pada awalnya Fei tidak mau, tapi karena Bos Chen menawarkan uang yang sangat besar, Fei pada akhirnya mau pergi ke lembah serangga. Sekaligus juga Fei ingin mencari tahu apakah ayahnya masih hidup di lembah serangga itu. Pada saat di kereta, Nona Chen membahas tentang bagaimana cara mereka mengalahkan Raja Laba-Laba dan mendapatkan mutiara keabadian itu. Tapi di tengah-tengah pembicaraan, Fei memberitahu kalau ada yang aneh tentang pengawalnya Bos Chen yang bernama Abion. Karena pada saat Bos Chen akan memberikan hadiah uang yang sangat besar, tatapan pengawal Bos Chen menjadi aneh. Tapi Bos Chen masih tidak percaya kepada omongannya Fei. Fei kemudian pergi menemui Paman Wang. Dia ingin tahu ada apa saja di dalam lembah serangga itu. Paman Wang kemudian menjelaskan kalau di sana ada seekor kalajengking hijau yang banyak, dan ada juga Raja Laba-Laba yang sangat besar. Pada saat sampai di hutan, mereka semua memutuskan untuk berkemah karena hari sudah semakin larut. Tapi Paman Wang menyuruh Ming dan Amina untuk merekam apa saja yang ada di dalam gua lembah naga itu. Pada saat salah satu pengawal Bos Chen buang air kecil, tiba-tiba orang hutan menusuknya dan menyeretnya ke hutan. Mina dan Ming yang melihatnya pun lari ketakutan, hingga membuat semua orang bangun karena teriakannya Ming dan Amina. Pada keesokan harinya, seluruh tim sampai di patung naga. Itu menandakan kalau mereka sebentar lagi akan sampai di lembah serangga itu. Pada saat melanjutkan perjalanannya dihentikan karena di depan ada bukit yang menuju ke jurang.
Kemudian Bocan dan pasukannya menggunakan tali untuk turun ke bawah, yaitu untuk mengecek apakah ada sesuatu di bawah sana. Saat berada di bawah, si gendut melihat bahwa ada kalajengking yang sangat banyak, yaitu menuju ke arah kita. Semua tim lalu menembak membabi buta untuk membunuh kalajengking itu. Profesor Wang lalu menjelaskan kepada semua tim agar tidak sampai tergigit, karena kalajengking ini sangat beracun. Kemudian mereka menyalakan obor dan menuangkan bubuk serangga agar kalajengking tidak berani mendekatinya. Tapi bubuk serangga itu tidak akan bertahan lama. Kemudian Paman Wang mengajak semua tim untuk menuju ke arah harta karun itu. Tapi sayangnya Aminah dan Ming terpisah karena ketakutan melawan kalajengking tadi. Kemudian Fei bertanya kepada Paman Wang, apakah dia tahu jalan keluar dari lembah serangga ini. Paman Wang menjawab, kalau satu-satunya cara agar bisa keluar dari lembah serangga ini, yaitu mereka harus mengalahkan Raja Laba-Laba terlebih dahulu. Di lain sisi, Ming dan Aminah yang terpisah dari semua tim, mereka ketakutan karena banyak sekali tengkorak manusia yang ada di gua lembah serangga itu. Di saat mereka hampir sampai dengan harta karun, jalan mereka terhalang oleh pintu yang tertutup. Paman Wang kemudian menyuruh Fei untuk menekan tombol yang ada di dekat pintu agar terbuka. Pada saat menekannya, Paman Wang memperingatkan kepada Fei dan si gendut agar tidak menyentuh barang apapun yang ada di dalam. Pada akhirnya pintu berhasil terbuka. Mereka semua masuk ke dalam untuk mengeceknya dan juga menemukan di mana letak mutiara keabadian itu. Di sana juga ada banyak harta karun. Tapi salah satu dari pengawal Bocan malah mengambil harta karun. Dan pada akhirnya dia terkena karma dari ketamakannya. Dan benar saja, pengawalnya Bocan yang bernama Abion mengkhianati Bocan. Omongan Fei di awal film tadi benar adanya. Lalu Abion menyandra mereka semua. Dengan ketamakannya, dia ingin menguasai harta karun itu sendirian. Tapi sayangnya orang yang terkena kutukan tadi masih hidup dan menyerang Abion dan anak buahnya yang membelot. Paman Wang, Fei, dan Bocan dan seluruh tim memanfaatkan keadaan itu untuk kabur. Tapi mereka dikejar oleh kupu-kupu biru yang sangat banyak. Salah satu pengawal Bocan jatuh. Kemudian kupu-kupu biru langsung membakarnya hidup-hidup. Fei dan si gendut lalu mengangkat pintu batu yang menghalangi mereka masuk ke dalam. Mereka pada akhirnya berhasil bebas dari serangan kupu-kupu tadi. Bocan pada saat itu sangat marah karena dia kecewa kepada orang kepercayaannya yang dengan tega mengkhianatinya seperti ini. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanannya. Nona Chan yang mengecek di sekitar, dia menyadari kalau ada mayat yang bergerak. Tapi saat si gendut memeriksanya kembali, benar saja mayat itu bergerak. Kemudian laba-laba yang sangat langka keluar dari gua itu. Profesor Wang lalu meminta Aminah dan Ming untuk memotret itu. Tapi sayangnya Aminah dan Ming tidak ada. Dengan panik, Profesor Wang memanggil Aminah dan Ming. Di lain sisi, Ming dan Aminah berhasil ketemu. Tapi di belakang mereka ada Raja Laba-Laba yang sangat besar. Kemudian Paman Wang berhasil menemukan kamera yang dijatuhkan oleh Ming. Dan pada akhirnya mereka sampai di sarang Raja Laba-Laba. Dengan beraninya Paman Wang memotret di depan Raja Laba-Laba. Semua tim lalu menembak membabi buta. Saat terbangun, Paman Wang memberitahu kepada Bocan kalau mutiara keabadian itu ada di kepala Raja Laba-Laba. Bocan kemudian menemukan pengawalnya yang bernama Abion yang dalam keadaan sekarat. Abion lalu meminta maaf kepada Bocan karena ketamakannya tadi dan memberikan sisa bom yang tersisa kepada Bocan. Fei yang sedang menembak Raja Laba-Laba, dia terhalusinasi oleh kata-kata ayahnya yang disihir oleh Raja Laba-Laba. Si gendut lalu mendorong Fei saat akan dimakan oleh Raja Laba-Laba.
Paman Wang lalu ditusuk oleh Raja Laba-Laba hingga membuatnya tewas. Pada saat akan pergi dari tempat ini, Bochen terkena runtuhan batu karena menyelamatkan putrinya. Putrinya lalu ditarik oleh Fei karena ayahnya sudah lagi tidak bisa tertolong. Saat Raja Laba-Laba mulai mendekat, Bochen langsung menggunakan granat hingga membunuh dirinya sendiri bersama Raja Laba-Laba. Film pun ditutup dengan selamanya 3 orangnya berhasil keluar dari lembah serangga.